Apa artinya percaya hanya akan satu Allah? Percaya hanya akan satu Allah berarti mengenal keagungan dan kekuasaannya. Hal ini menyangkut hidup dalam rasa syukur dan selalu percaya kepadanya, bahkan dalam kemalangan. Hal ini berarti pula mengakui kesatuan dan martabat sejati seluruh umat manusia yang diciptakan menurut gambarannya. Berarti pula menggunakan dengan baik segala sesuatu yang sudah Dia ciptakan. Apakah pusat misteri iman dan hidup Kristen? Pusat misteri iman dan hidup Kristen adalah misteri Tritunggal yang amat terberkati. Orang Kristen dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dapatkah misteri Tritunggal itu dikenal hanya melalui akal budi manusia saja? Allah meninggalkan beberapa jejak kehidupan trinitarisnya dalam ciptaannya dan dalam perjanjian lama. Tetapi kodratnya yang terdalam sebagai Tritunggal Maha Kudus merupakan sebuah misteri yang tidak akan dapat ditembus oleh akal budi manusia saja. Bahkan oleh iman Israel sebelum penjelmaan Putra Allah dan pengutusan Roh Kudus. Misteri ini diwahyukan oleh Yesus Kristus dan ini merupakan sumber semua misteri yang lainnya. Apa yang diwahyukan Yesus kepada kita tentang misteri Bapa? Yesus Kristus mewahyukan kepada kita bahwa Allah itu Bapa. Bukan hanya karena Dia menciptakan alam semesta dan manusia, tetapi terutama karena Dia secara kekal melahirkan dalam dirinya puteranya, yaitu sabdanya, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Siapakah Roh Kudus yang diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada kita? Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal. Dia adalah Allah satu dan setara dengan Bapa dan Putra. Dia berasal dari Bapa yang adalah dasar tanpa sebuah dasar dan asal dari semua kehidupan trinitaris. Dia berasal pula dari Sang Putra lewat anugerah abadi yang dibuat oleh Bapa kepada Sang Putra. Diutus oleh Bapa dan Putra yang menjelma, Roh Kudus membimbing gereja ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana gereja mengungkapkan iman trinitarisnya? Gereja mengungkapkan iman trinitarisnya dengan percaya kepada keesaan Allah yang dalamnya terdapat tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ilahi ini hanya satu Allah, karena masing-masing memiliki secara setara kepenuhan kodrat ilahi yang satu dan tak terbagi. Mereka berbeda satu sama lain, karena relasi yang menghubungkan mereka satu sama lain. Bapa melahirkan Putra, Putra dilahirkan oleh Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Bagaimana ketiga pribadi ilahi ini bekerja? Tidak terpisahkan dalam satu hakikat, ketiga pribadi ilahi ini juga tidak terpisahkan dalam aktivitas mereka. Tritunggal mempunyai satu tindakan yang satu dan sama. Namun di dalam tindakan yang satu ini, setiap pribadi hadir menurut cara adanya yang khas baginya di dalam Tritunggal. Apa artinya mengatakan bahwa Allah itu Maha Kuasa? Allah mewahyukan dirinya sebagai Dia yang kuat, Dia yang kuasa, sebagai Dia yang baginya tidak ada yang mustahil. Kemahakuasaannya itu universal, gaib, dan yang menunjukkan dirinya di dalam penciptaan dunia dari ketiadaan dan penciptaan manusia dari cinta. Tetapi terutama menunjukkan dirinya dalam penjelmaan dan kebangkitan puteranya, dalam anugerah pengangkatan anak dan dalam pengampunan dosa-dosa. Karena hal inilah, gereja mengalamatkan doa-doanya kepada Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Apa pentingnya mengatakan pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi? Maknanya, penciptaan itu dasar dari semua rencana penyelamatan Allah. Tindakan penciptaan itu menunjukkan kekuasaan dan cinta bijaksana Allah. Merupakan langkah pertama menuju kepada perjanjian antara Allah dengan umatnya. Penciptaan merupakan permulaan sejarah keselamatan yang memuncak dalam diri Kristus dan jawaban pertama terhadap pertanyaan dasar kita mengenai asal dan tujuan akhir.